Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mengakhiri pembelajaran kita dari kitab Kejadian. Karena hari ini kita akan belajar dari pasal yang ke-50 atau pasal terakhir kitab Kejadian. Setelah kita belajar dari mula awal penciptaan sampai dengan kisah Yusuf dan Yakub tiba di Mesir, seperti yang saya katakan waktu itu bahwa kitab Kejadian juga menceritakan bukan hanya penciptaan saja, perjalanan patriark bangsa Israel, tapi juga terbentuknya embrio atau cikal bakal bangsa pilihan Allah ini. Nah, pada pertemuan hari ini saudara, kita akan melihat bagaimana Yakub dan Yusuf itu mengakhiri hidupnya atau meninggal di tanah Mesir. Seperti apa kisah mereka ketika dia meninggal di tanah Mesir? Mari kita persiapkan hati kita. Kita minta Roh Kudus menuntun kita supaya apa yang kita baca dan kita pelajari betul-betul berguna bagi perjalanan iman kita. Amin. Mari kita hampiri Tuhan. Kita minta Roh Kudus menerangi hidup kita, supaya kita mengerti sungguh rencana Allah ini. Terima kasih ya Aba Bapa. Terima kasih ya Yesus Tuhanku. Kiralaraba shekiralaraba yaralaraba yaralaraba. Terhadap janjimu kami takkan ragu, sebab kami percaya apa yang kau firmankan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa,
ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang indah. Terima kasih untuk masa depan yang Kau janjikan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu,
Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Ini iman kami kepadamu ya Bapa, bahwa dalam segala perjalanan hidup kami hanya mau percaya dan berharap kepada Engkau. Engkau adalah Bapa kami yang setia, Engkau Bapa kami yang selalu memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Oleh sebab itu, tuntun kami tegak, pegang tangan kami, supaya kami tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu yang benar itu. Dan jalan yang menuju kepada kehidupan kekal, bukan kepada kebinasaan yang kekal. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semuanya. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap merenungkan, belajar, dan melakukan firman. Sama-sama kita katakan, amin. Kejadian pasal yang ke-50. Pasal terakhir dari kitab Kejadian. Alkitab saya halaman 56, Perjanjian Lama, saudara. Nah, kita akan belajar bagaimana akhir dari kehidupan Yakub dan Yusuf yang meninggal di Mesir. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat ketiga terlebih dahulu. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel atau Yakub ya saudara. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Terhadap kematian Yakub ini saudara, bukan hanya keluarganya saja yang kehilangan, yang bersedih, berduka, dan menangisinya. Tetapi bahkan orang Mesir juga seperti kehilangan sosok yang berjasa bagi kelangsungan hidup bangsa Mesir. Terhadap kematian ayahnya ini, Yusuf itu memberikan sebuah pemaparan karakter yang luar biasa. Tanggapan Yusuf atas kematian ayahnya merupakan teladan bagi kita semuanya sebagai orang percaya.
yang mengalami musibah, ditinggal oleh orang atau anggota keluarga yang kita kasihi. Seperti apa teladan yang diberikan Yusuf kepada kita, saudara? Yang pertama, Yusuf itu bersusah hati. Ya, kalau dalam bahasa sehari-harinya kita kan berduka cita dengan sungguh-sungguh. Yusuf menangis dan memasuki masa berkabung yang cukup lama. Coba bayangkan, di Mesir, di negeri di mana mereka itu mengungsi, selama 70 hari dia berkabung. Bahkan kemudian beberapa minggu lagi ketika dia akan menguburkan ayahnya yaitu Yakub ke tanah Kanaan. Jadi pelajaran yang pertama terhadap kehilangan orang yang dikasihi, Yusuf itu bersedih, berkabung atau berduka cita. Yang kedua, selain dia mengungkapkan rasa sedihnya, dia juga secara cermat mempersiapkan penghormatan yang terakhir kepada ayahnya dengan cara menguburkan sesuai dengan pesan Yakub. Yusuf ingin menghormati ayahnya dengan cara yang benar, ya, dengan cermat, dengan layak, bahkan penuh dengan penghormatan yang luar biasa. Ini teladan yang kedua yang patut kita tiru, saudara. Dari seorang anak kepada ayahnya, dari seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya, patutlah sang anak ini memberikan persiapan penguburan yang tepat dan cermat. Dan yang ketiga, Yusuf juga memperhatikan dan mengingat akan perintah bapaknya, di mana dia minta dikuburkan, ya, di tanah kuburan keluarga bersama dengan Abraham, Ishak nanti. 3 orang patriark Israel ini akan dikumpulkan dalam kuburan yang sama. Di sini Yusuf menghormati janji-janji bapaknya. Janji bapaknya untuk supaya mayatnya dibawa ke kuburan keluarga. Yusuf menghormatinya. Dia menepati. Seperti yang dijanjikan, dia menepati kepada ayahnya. Dan perbuatan Yusuf ini adalah sebuah kesaksian yang setia. Ya. Yusuf membawa jenazah ayahnya kembali ke tanah Kanaan yang dijanjikan untuk dikuburkan bersama dengan Abraham, Ishak dan keluarga yang lain. Disinilah kita bisa melihat karakter Yusuf sejak dari dia lahir sampai nanti matinya. Dia tetap menghormati orang-orang yang di sekelilingnya. Pertama kepada orang tuanya. Dan tentu seperti dia menangisi kematian ibunya yaitu Rahel. Dia menangisi dengan sangat sungguh-sungguh atas kematian Yakub ayahnya. Ini teladan yang baik yang patut kita tiru dari seorang Yusuf. Nah, jenazah Yakub ini, saudara, itu dirempah-rempahi oleh tabib-tabib Mesir. Saya mau katakan bahwa bukan hanya orang Yahudi atau orang Ibrani yang menangisi Yakub, tetapi juga orang Mesir. Bukan cuma sehari, 2 hari, seminggu. 70 hari lamanya mereka berkabung nasional. Mengapa, saudara? Seperti yang pernah kita pelajari. Ketika Yakub bertemu dengan Fir'aun, Yakub itu memintakan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, supaya Fir'aun dan Mesir mendapatkan berkat kelimpahan. Sejak saat itu, Yakub sangat dihormati di Mesir. Layaklah kematiannya juga dihormati oleh orang-orang Mesir. Yusuf mengungkapkan, menceritakan, menyampaikan sebuah kehidupan yang berguna bagi banyak orang. Makanya orang yang hidupnya berguna bagi banyak orang, kematiannya akan ditangisi. Sampai-sampai tabib-tabib Mesir itu betul-betul merawat mayatnya Yakub, merempah-rempahi supaya awet nanti sampai ke Kanaan.
ya, sampai di gua Mahpela itu, supaya jasad ini tidak rusak. Gini, Yusuf memastikan bahwa tubuh Yakub tidak akan terurai dalam perjalanan menuju ke Hebron. Ini salah satu hal penghormatan yang luar biasa. Bukan hanya ketika dia hidup saja dihormati, tapi kematiannya juga sangat dihormati. Kenapa? Karena jasa-jasa Yakub terhadap orang-orang Mesir dan terlebih kepada anak-anaknya dan keluarganya. Wah, luar biasa. Saya kalau membayangkan ya, orang Ibrani, satu-satunya orang Ibrani, orang Israel, ya, yang ditangisi oleh orang-orang Mesir selama 70 hari, ya, cuman Yakub, saudara. Coba bayangkan ya, 70 hari masa perkabungan, itu membutuhkan waktu 40 hari untuk merempah-rempahi, saudara. 40 hari, lama itu. Saudara bisa bayangkan bagaimana ahlinya para jampi-jampi ini, sehingga mayat Yakub tidak rusak. Luar biasa ya. Allah kalau bekerja itu ya seperti itu. Bahkan musuh pun diperdamaikan. Bahkan musuh pun memberkati. Bukannya waktu kita hidup. Waktu sudah mati pun musuh-musuh Israel itu menghormati Yakub. Dan terjadilah saudara, di ayat yang ke-7 sampai 13 kalau saudara baca itu ya. Terjadi sebuah ratapan yang sangat sedih. Riuh rendah. Itu orang Israel, orang Mesir sampai bingung. Saudara. Kok ada sih ya perkabungan yang sedemikian riuhnya, yang membuat seluruh bangsa Mesir bersedih. Dan anehnya ini bukan orang Mesir asli yang meninggal, ini pendatang. Dengan upacara yang gegap gempita, prosesinya gegap gempita dalam hal kesedihan, saudara. Orang-orang Mesir bergerak dari Goshen, ya, menuju ke Hebron. Itu tidak singkat, saudara. Tidak dekat, itu jauh, saudara. Jauh. Ratapan-ratapan yang sedih, tangisan-tangisan yang riuh rendah itu, saudara. Itu menandakan bahwa betapa besarnya si Yakub ini. Sampai-sampai orang yang di sekeliling jalan yang dilalui, ya, dari Goshen sampai Hebron itu, mereka terpesona melihat barisan peratap yang besar itu. Mereka belum pernah melihat barisan seperti itu. Sampai ke Gua Mahpela, semua orang Mesir meratapi Yakub. Saudara bisa bayangkan itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika selesai masa perkabungan itu, Yusuf bersama dengan keluarganya, bersama dengan saudara-saudaranya, itu kembali ke Mesir. Saya akan bacakan ya ayat 14 sampai 21. Setelah masa-masa perkabungan. Setelah ayahnya dikuburkan, ayat 14. Pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Selesai penguburan, kembali ke Mesir. Ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia berpesan. Nah, ini pesan yang disampaikan kepada Yusuf. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf terhadap permohonan keluarganya untuk tidak dibalas dendam. Yusuf menangis, saudara. Ketika orang berkata demikian kepadanya, Yusuf langsung menangis. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang
untuk menjadi budakmu. Ayat 18 itu. Saudara perhatikan baik-baik. Mimpi Yusuf beberapa waktu yang lalu. Ya, sudah bertahun-tahun dia mendapatkan mimpi itu. Di akhir perjalanan orang Israel sampai di Mesir. Ketika saudara-saudaranya, 11 saudara itu sujud menyembah di depannya. Dalam kesedihan, dalam penyesalan, dan terlebih dalam permohonan ampun. Mereka memohon supaya Yusuf tidak membalas sakit hatinya. Reaksi Yusuf melihat kakak-kakaknya dan saudara seperti ini. Dia tidak pongah. Yusuf tidak berkata, gua bilang juga apa loh. Kalian sih gak percaya mimpiku. Apakah Yusuf mengatakan seperti itu? Tidak. Yusuf menangis. Kalimat Yusuf menangis ini saudara. Artinya Yusuf betul-betul tidak ada rasa dendam, akar pahit dalam dirinya terhadap perilaku saudara-saudaranya. Dalam ini kakak-kakaknya. Wong waktu itu Benyamin belum lahir. Saudara bisa bayangkan. Di akhir hidupnya nanti Yusuf masih mempertontonkan sebuah adegan yang luar biasa. Ketakutan saudara-saudaranya itu diubah menjadi sukacita. Karena Yusuf tidak pernah ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Banyak sekali teladan yang kita dapat dari Yusuf ini. Dan yang saya paling kagum adalah apa? Firman Allah ini loh saudara. Digenapi betul. Berkas gandum kakak-kakaknya yang sujud menyembah berkas gandum Yusuf itu. Digenapi di pasal terakhir kitab Kejadian. Mereka semuanya sujud menyembah Yusuf. Itu kalau bukan Tuhan, siapa lagi saudara? Itu kalau bukan Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, siapa lagi? Yusuf menangis karena terharu. Yusuf menangis karena betul-betul mengasihi kakak-kakak dan adiknya. Yusuf menangis karena apa? Selesai sudah aku menggenapi rencana Allah untuk menjadi berkat bagi keluargaku. Penggenapan mimpi itu adalah kepuasan Yusuf. Penggenapan semua pemberian Tuhan adalah kepuasan kehidupan Yusuf. Dia menangis terharu. Karena kalau saya bisa katakan, Yusuf seperti Yesus di kayu salib, dia katakan, sudah selesai. Tugasku sudah selesai. Yusuf sudah selesai mengantarkan ayahnya dikuburkan di Mahpela. Yusuf sudah selesai memelihara saudara-saudaranya. Demikianlah Yesus sudah selesai memberikan kasih-Nya kepada kita. Yesus sudah selesai melakukan tugas Bapa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Makanya tidak salah. Yusuf adalah tipologi Yesus di perjanjian baru. Sudah selesai menyelesaikan tugas-tugas dari Bapaknya. Nah setelah itu saudara, setelah itu Yusuf setelah melihat kakak-kakaknya seperti itu ditenangkan hatinya. Ditenangkan hatinya kakak-kakaknya itu. Kamu mereka-reka yang jahat, tapi Allah mereka-reka yang baik. Setelah itu apa saudara? Yusuf mengakhiri hidupnya dengan damai sejahtera. Di ayat 22 sampai 26 kita selesaikan pasal terakhir ini. Yusuf meninggal. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir serta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makhir dan anak Manasye. Lahir di pangkuan Yusuf.
Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Kitab Kejadian ditutup dengan pembaharuan janji-janji kudus Tuhan kepada orang-orang pilihannya. Tentang apa? Bahwa menjelang kematiannya pun Yusuf masih memberikan asa atau harapan bahwa mereka akan keluar dari Mesir. Dengan nyata Yusuf mengatakan, nanti bawa tulang-tulangku. Itu artinya sebuah pengharapan bahwa Mesir hanya sementara. Seperti Yakub memerintahkan kepada Yusuf supaya tulang-tulangnya dibawa ke Mahpela, ke Hebron, ke tanah perjanjian. Demikianlah Yusuf minta kepada saudara-saudaranya, bawa tulang-tulangku keluar dari Mesir. Ini bukan tempat perhentian terakhir. Ini tempat sementara kita singgah. Ini sebuah pembelajaran yang luar biasa. Seperti Mesir, demikianlah dunia yang kita tempati ini. Hanya sementara. Hanya seketika waktu saja. Seperti Yakub dan Yusuf minta dibawa ke tanah perjanjian tulang-tulangnya. Itulah sebuah pengharapan bagi bangsa Israel untuk eksodus keluar dari Mesir. Demikianlah kita. Kita minta Tuhan supaya setelah kita selesai di dunia ini, kita dibawa kepada surga yang mulia, Yerusalem yang baru, tanah perjanjian yang kekal, surga yang mulia. Inilah akhir dari kitab Kejadian, saudara. Setelah Yusuf meninggal, Fir'aun seangkatan Yusuf mati. Muncullah pengganti Fir'aun yang lain, yang tidak mengenal Yusuf. Nanti akan mengubah hubungan baik antara Mesir dan Israel. Antara Mesir dan keturunan-keturunan Yakub. Namun nanti Tuhan akan memilih satu pemimpin yang baru, yaitu Musa. Yakub berlalu, Yusuf berlalu, Tuhan menyediakan pemimpin yang baru namanya Musa, yang akan tampil untuk mengangkat beban Israel di tanah Mesir. Tuhan yang abadi itu tidak akan pernah melupakan atau mengecewakan umatnya. Generasi satu selesai, dilanjutkan generasi yang lain. Generasi ini selesai, Tuhan sediakan generasi yang lain. Dan selesainya kitab Kejadian pada hari ini, nanti berikutnya kita akan masuk ke kitab Keluaran. Seperti Tuhan mempersiapkan Musa, demikianlah mereka nanti punya pengharapan untuk keluar dari Mesir. Dengan demikian, telah selesailah kita belajar kitab Kejadian. Sampai jumpa nanti di kitab berikutnya, yaitu kitab Keluaran. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, selesai kami belajar kitab Kejadian. Dari pasal 1 sampai 50. Kami tahu bagaimana penyelenggaraan ilahi terhadap manusia pertama, sampai terbentuknya bangsa pilihan yang ada di Mesir. Tuhan begitu rupa menuntun, menyertai, mendidik, bahkan juga menghukum orang-orang yang bersalah. Ini gambaran bagi kami supaya kami tetap percaya, menaruh harap hanya kepada Tuhan. Kitab Kejadian ditutup dengan sebuah asa atau pengharapan dari seorang Yakub dan Yusuf, supaya tulang-tulang mereka dibawa ke tanah Kanaan atau ke Hebron. Demikianlah gambaran kami rindu
ketika kami selesai di dunia ini, kami juga dibawa Tuhan masuk ke surga yang mulia. Terima kasih Roh Kudus atas tuntunan-Mu sepanjang 50 pasal ini. Kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, tetap bersemangat di dalam belajar, mengenal firman Tuhan, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran, maka segala berkat akan dicurahkan dalam kehidupan kami semuanya. Berkati kami semua Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan berkudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.